Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kuasa dan kasih-Nya luar biasa di dalam kehidupan kita. Terbukti nyata Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan bersama saya. Sampai pada Senin malam ini, tanggal 18 Maret 2024. Kasih Allah sangat terbukti, kuasa Tuhan dahsyat, karena Dia besar, Dia agung dan mulia. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan sebuah pujian, Majesty, mulia, sembah Raja mulia. Karena nanti kita baca dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 36, pengakuan Petrus, Yesus dimuliakan di atas gunung, bahwa Dia mulia, Yesus agung, sempurna di atas segala kalanya. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, karena suatu hari kelak kata firman Tuhan nanti, Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Amin. Majesty, amin, haleluya. Worship His majesty, amin, haleluya. Unto Jesus be all glory, honor and praise, amin, haleluya. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom authority, hallelujah. Flow from His throne unto His own. His anthem reigns, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, amen, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, amen, hallelujah. Majesty, amen, hallelujah. Worship His majesty, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. Mulia, amen, hallelujah. Sembah Raja mulia, hallelujah. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amen, haleluya. Mulia, amen, haleluya. Kerajaan yang termulia, haleluya. Yesus telah mati dan dibangkitkan jadi Raja, amen, haleluya. Hormat dan muliakanlah namanya Yesus, amin, haleluya. Agung dan mulia, sembah Dia Yesus, Raja mulia, amin, haleluya. Termulia dan agung, sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah mati dan telah bangkit jadi Raja, amin, haleluya. Dalam Matius 25 ayat 31 demikian firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan
Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Mulia. Amin. Haleluya. Sembah Raja mulia. Yesus mati, dibangkitkan, naik ke surga jadi Raja. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku Bapa. Malam ini kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat melakukan perintah-perintah-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampun. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia mati buat kita, lahir dan mati dan bangkit. Dia naik ke surga. Janji Tuhan akan datang kembali. Oh, haleluya. Karena firman Tuhan katakan, firman Allah, apabila anak manusia itu Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Dahsyat. Tuhan nanti akan datang Raja segala raja. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 dikatakan, Yesus akan datang Raja segala raja dengan segala kemuliaan. Dahsyat. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau saya bersama Bapak itu tetap setia, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, rajin beribadah, rajin menjadi pelaku firman, sehingga kita didapati seperti 5 gadis yang bijaksana, berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita akan selesaikan Lukas pasal 9, saudara ya. Kita mau baca 18:36 karena Lukas pasal 9 ini cukup panjang ya. Jadi terus dengan sabar kita mau cinta Tuhan, mau cinta firman Tuhan, supaya selagi Tuhan kita menantikan kedatangan Tuhan, kita senantiasa berjaga dan berdoa di dalam doa dan firman Tuhan. Amin. Lalu saya membaca ayat 18 Lukas pasal 9. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Di sini Yesus seorang diri berdoa. Mengajarkan kita, mari kita rajin berdoa. Karena kita akan diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus. Apa yang Tuhan lakukan, mari kita ikuti. Yang pertama di sini, Yesus berdoa. Ya, berdoa. Dan baru yang kedua, dia tanya, siapakah ini? Mari kita baca 19. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi dahulu telah bangkit. Banyak yang salah, saudara. Inilah penting di sini yang kedua. Berarti perlu kita mengenal Yesus secara pribadi. Sama banyak orang Kristen, banyak manusia-manusia anggap Yesus hanya sebagai nabi biasa. Tidak tahu dia bahwa dia itu Tuhan. Maka kita berterima kasih kalau kita tahu tentang rahasia kerajaan sorga, rahasia pribadi dari Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu anugerah, ya.
Jadi bagi mereka yang tidak tahu, karena mereka salah sendiri. Hidup ini sebuah pilihan. Karena mereka tidak mau menjadi anak Tuhan. Kalau menjadi anak Tuhan, mendengarkan firman Allah, jadi pelaku firman, mereka berkenan kepada Tuhan. Ya, terus ayat 20 lihat ini. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Oh, luar biasa Petrus. Mari kita menjadi seperti murid-murid Yesus yang benar. Seperti Petrus dikatakan ayat 21, apa jawab Yesus? Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan ternyata kalau kita baca di dalam Matius pasal 16, apa yang dikatakan Petrus Mesias adalah itu benar. Dan apa jawab Yesus? Mari kita bahas ya. Di Matius pasal 16 ya. Ayat 16 kata Simon, 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dahsyat. Berarti Simon Petrus, murid Tuhan yang benar-benar tahu mengenal Yesus secara pribadi. Ya, ternyata apa ungkapan Petrus tentang Yesus benar. Ya, kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 12, ayat 16 juga, pasal 16 ayat 16 Matius, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup benar. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang berkata, tapi Bapa di surga. Berarti Bapa di surga telah mendeklarasikan. Berarti kita tidak ragu lagi bahwa Bapa di surga telah menyatakan bahwa benar Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan dia saat ini sebagai Tuhan. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata kata Yesus tadi, jangan berkata siapa, kan memang anugerah. Orang bisa mengenal Yesus itu anugerah. Oleh itu Bapak Ibu semua yang sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, kasih karunia yang sudah menyertai kita, yang sudah menjamah kita, kita jaga keselamatan. Anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ayo kita lakukan setia seperti kita tiap hari, seperti saya ini memberitakan firman Tuhan pagi malam, cinta Yesus. Majukan terus melayani pekerjaan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan di depan Tuhan, hidup menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Terus berikutnya ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dikembalikan pada hari ketiga. Ini Yesus sudah ngomong dulu nih ya. Kalau manusia lain, manusia biasa, tidak tahu masa depannya. Tidak tahu saudara. Tapi kalau Yesus tahu, dia katakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkit pada ketiga. Jadi Yesus tahu persis apa yang terjadi. Itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, malah saudara bisa tahu. Dia bisa prediksi dengan 100% tepat. Hanya Tuhan yang maha tahu. Dan dalam diri Yesus, bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Coba setiap hari. Seperti saya beritakan firman Allah ini, pikul salib, penyangkalan diri, penyangkalan diri, bicara rendah hati, pikul salib ada harga yang dibayar. Cinta Yesus. Saya cinta Yesus, beritakan firman Tuhan pagi malam, tiap hari saudara. Baru kita dikatakan mengikut Yesus, karena memang saya mengikut Yesus dengan setia ya. Oleh itu Bapak Ibu, mari kita mengikut dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, biarpun bayar harga pikul salib, tidak ada masalah. Penyangkalan diri, bicara rendah hati ya. Lepaskan atribut kita, lepaskan egois kita, tapi Yesus, kita menjadi hamba Yesus. Terus ayat 24, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Hidup adalah buat Kristus, mati keuntunganku. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 1:21. Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus ya, bukan Petrus, Rasul Paulus. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi yang membinasakan atau merugikan dia. Amin. Dalam Matius 16:26 juga sama. Apa untungnya manusia biarpun segenap dunia diperolehnya, tapi jiwa binasa. Di luar Yesus binasa. Bukan jaminan orang kaya hebat akan selamat, kecuali kalau dia percaya Yesus. Waktu beritakan firman Tuhan, beritakan kepada setiap orang supaya mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat. Ayat 26,
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Dia apa? Yesus akan datang dengan segala kemuliaan. Jangan pernah mengaku, jangan pernah malu mengaku orang Kristen. Sebarkan berita Yesus. Saya jujur tidak pernah malu, saudara. Artinya begini, saya kalau setiap orang tanya, Bapak bisnisnya apa? Bapak apa kerjaan? Saya katakan, saya seorang pendeta, hamba Tuhan. Di situ saya menginjil mereka. Supaya setiap orang mencari Tuhan. Ya, sebab Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja segala Raja. Saya beritakan firman di situ, saudara. Saya tidak malu. Ya, bahwa saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang tugasnya memberitakan Injil Kerajaan Allah, yang tugasnya memberitakan kebenaran, yang tugasnya memberitakan tentang Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa percaya bahwa di dalam nama Yesus akan ada keselamatan. Oh, tidak boleh malu, termasuk Bapak. Tidak boleh malu, jangan malu. Ya, beritakan berita Injil, beritakan bahwa kita anak Tuhan, orang Kristen. Dalam diri kita orang Kristen ada Tuhan Yesus. Tapi hidup kita harus diimbangi, ya, yaitu hidup berkenan sama Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan, saudara, ya. Ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesuai di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Seperti saya minta sama Tuhan, saya tidak mau mati, saya minta rapture. Bapak Ibu, saya doakan supaya rapture, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sampai suatu hari kalau Yesus datang kita diangkat tidak mati. Saya katakan saya tidak menantikan kematian Bapak. Saya minta dalam nama Yesus, saya menantikan kedatangan Tuhan. Sehingga kita menantikan kemuliaan Raja segala Raja. Amin. 28. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Berdoa lagi tuh. Yesus menjadi contoh teladan, ya. Jadi naik sebuah gunung, naik ke atas, mempererat hubungan dengan Bapa di surga. Demikian belajar kita. Ayo kita membangun persekutuan erat dengan Tuhan dengan banyak berdoa. Lukas 18 ayat 1 Tuhan katakan, jangan jemu-jemu, harus kita berdoa, ya. Seperti Yesus selalu suka berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Memang saya katakan Elia kan sudah dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11 disambut dengan kereta api berkuda naik ke surga. Dan ternyata Musa juga sama. Karena kalau baca Bapak Ibu baca di Ulangan pasal 34, tidak didapati Musa kuburannya. Dan ternyata benar kalau Bapak Ibu pergi ke Gunung Nebo di negara Jordan, ya, saya sudah 62 kali ke situ. Di situ ada prasasti, di situ diinformasikan tidak ada kuburan Musa. Karena ternyata kalau menurut firman Allah ini, Elia naik ke surga, berjumpa dengan Yesus, ada Musa. Berarti kesimpulannya Musa bisa disimpulkan juga naik ke surga. Saudara, ya, oleh karena itu mari menurut firman Tuhan ini, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau cinta Yesus. Sehingga suatu hari kelak kita apa yang Elia kerjakan, Musa kerjakan, kita sama-sama kerjakan mengerjakan Bapa di surga. Sehingga nanti kalau kita berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan. Cobain, Petrus tidak tahu. Artinya apa? Petrus berkata itu pimpinan Roh Kudus. Padahal Petrus logikanya kan tidak pernah lihat Elia, tidak pernah lihat Musa. Tapi kenapa Petrus bisa bicara satu bikin kemah, satu Musa, satu untuk Elia, satu untuk Yesus? Berarti kalau pimpinan Roh Kudus, berarti kesimpulan saya, Petrus dekat dengan Tuhan. Orang intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan tolong, Roh Kudus akan menyertai. Demikian mari kita mau intim dengan Tuhan, supaya senantiasa Roh Tuhan bersama kita. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suatu suara dari awan itu berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ayat 36 terakhir. Ketika suara itu dengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari di sini kita bisa belajar.
Yang pertama, supaya kita datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh aku Yesus sebagai Tuhan, ya, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tahu persis dan membangun persekutuan Petrus dengan Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi. Kita merendahkan hati dan kita mengenal Yesus secara pribadi. Dan kedua, Yesus rajin berdoa, supaya kita rajin berdoa, saudara. Dan Roh Kudus yang ketiga, pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus seperti Petrus. Saya yakini Petrus tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi karena Roh Kudus, seperti dalam Matius 10 ayat 20 dikatakan, bukan kita yang berkata-kata, tapi Roh Bapa di sorga akan berkata di dalam kehidupan kita. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, membangun kehidupan kita untuk akrab dengan Tuhan, cinta Tuhan, rendah hati di depan Tuhan, mempererat hubungan dengan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya pribadi yang agung dan mulia. Dia majesty, dia mulia, sembah Raja mulia. Tuhan memberkati kita semua. Majesty, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amin, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah mati dan dibangkitkan, karena dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Mari kita mau berjaga dan berdoa, karena perintah Tuhan Yesus rajin berdoa. Seperti Yesus lakukan berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Dia Allah, Dia Raja segala raja. Dan kiranya Roh Kudus akan menyertai kita, supaya langkah demi langkah penuh dengan tantangan hidup ini, tapi Roh Kudus akan menyertai kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus yang penuh dengan kemuliaan yang dahsyat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel.